Kembali di IDX First Session Closing, saya Wiki Adrian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Perum Bulog untuk memaksimalkan target penyerapan cadangan beras pemerintah sebanyak 2,4 juta ton. Hal tersebut guna memperkecil potensi gagal terpenuhinya target penyerapan beras di sepanjang tahun 2023. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penyerapan cadangan beras pemerintah atau CBP tahun 2023 bisa mencapai 2,4 juta ton. Kendati demikian, Presiden menyadari target yang diberikan ini bisa saja gagal dicapai. Sebelumnya dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan, Presiden menyampaikan adanya penurunan penyerapan beras di Sulawesi Selatan, namun penurunan tersebut diklaim karena adanya peningkatan distribusi ke provinsi lain. Sehingga kita harapkan stok di semua provinsi, persediaan beras di semua provinsi itu pada kondisi yang normal. Tapi memang beberapa kabupaten di sini memang baru pada proses panen raya, seperti tadi di Maros dan kemudian nanti di Sidrap mulai. Tapi apapun harus kita antisipasi, bukan untuk Sulawesi Selatan ya, untuk provinsi yang lain. Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan rencana mengimpor beras sebanyak 2 juta ton sampai Desember 2023. Rencana tersebut berdasarkan instruksi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. Keputusan impor beras itu pun sudah dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, keputusan pemerintah mengimpor 2 juta ton beras hingga akhir tahun 2023 dinilai sebagai langkah yang sulit dan pahit. Sebab keputusan itu diambil saat puncak panen raya padi ketika pasokan gabah atau beras biasanya melimpah dan harganya turun. Keputusan itu diambil dalam rapat ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 lalu. Dari keputusan tersebut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. Sebanyak 500.000 ton diantaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Terkait cadangan beras pemerintah, Presiden menyebut sejak 3 bulan yang lalu telah memerintahkan Bulog untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. Sejumlah pihak pun akhirnya mengkritik kerja Bulog dalam menyerap beras dan gabah petani. Kritik itu salah satunya adalah disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, yang menilai Bulog lemah dalam menjaga pasokan beras dalam negeri. Akibatnya cadangan beras pemerintah rendah sejak tahun lalu, dan mengutip Bulog, CBP di Bulog hingga 21 Desember 2022 hanya tercatat sebanyak 399.000 ton. Padahal target CBP pada akhir 2022 adalah sebanyak 1,2 juta ton. Karena itu pemerintah didorong untuk membenahi kinerja Bulog. Tak hanya mengkritik kinerja Bulog, Serikat Petani Indonesia juga tak sepakat dengan langkah impor yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah pun diminta untuk mengkaji ulang rencana impor 2 juta ton beras tahun ini. Terkait impor beras tentu erat kaitannya dengan produksi dan konsumsi beras di dalam negeri, dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, mari kita cermati data-datanya yang telah terangkum dalam infografis berikut ini.
Ya, Ombudsman menyoroti aksi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ombudsman menyatakan dalam pengambilan keputusan impor beras, penting untuk memperhatikan 12 indikator dan jangan hanya berdasarkan pada satu atau dua indikator semata. Seperti antisipasi krisis pangan dan minimnya stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Menurut Ombudsman, indikator-indikator yang perlu diperhatikan adalah perkembangan luas lahan, perkembangan potensi produksi padi dan beras nasional, proyeksi ketersediaan cadangan beras, ketersediaan stok cadangan beras pada Perum Bulog, kemudian ketersediaan stok beras di rumah tangga penggilingan dan pedagang. Kemudian perkembangan konsumsi beras per kapita, perkembangan ekspor dan impor beras, perkembangan harga beras, target penyerapan dan penyaluran Perum Bulog atas produksi beras dalam negeri, kemudian kalender masa tanam dan masa panen. Ancaman produksi pangan dan keadaan darurat dan krisis pangan pun perlu diperhatikan. Meskipun keputusan impor tidak selalu berdampak buruk, namun pemerintah harus mengedepankan aspek tata kelola yang baik dan tetap perlu mengkaji ulang urgensi impor beras dan dapat memberikan penjelasan kepada publik atas pertimbangan diambilnya keputusan tersebut. Tak hanya beras, impor gula juga telah direncanakan oleh pemerintah untuk dilakukan di tahun ini. Kebijakan impor gula ini didasari oleh laporan Kementerian Perdagangan yang menyebut bahwa kebutuhan gula konsumsi nasional sebesar lebih dari 3 juta ton per tahun tak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang hanya memiliki kapasitas produksi sebesar 2,6 juta ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah telah mencanangkan impor gula kristal putih atau gula konsumsi di tahun 2023, yaitu adalah sebesar 991.000 ton. Selain gula konsumsi, gula kristal rafinasi pun masuk dalam rencana impor yakni sebesar 3,6 juta ton, serta gula kebutuhan khusus sebanyak 50.000 ton. Dengan demikian, total 4,6 juta ton gula akan diimpor oleh pemerintah di tahun ini. Besarnya angka impor gula ini tentu membuat publik bertanya, seberapa besar sebenarnya kebutuhan gula dalam negeri? Mari kita simak data-datanya dalam infografis berikut ini. Ya, pemirsa, menanggapi rencana impor gula, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Sumitro Samadikun menilai pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor gula. Karena dengan adanya stok nasional yang tersisa dari tahun sebelumnya ditambah produksi nasional dinilai sudah mencukupi. Sebagai gambaran, stok nasional 2021 tersisa 1 juta ton. Kemudian ada penambahan impor gula pada tahun 2022 sebesar 150.000 gula kristal putih, berarti tersisa 1,1 juta ton. Dengan ditambah lagi impor hampir 1 juta ton raw sugar, berarti di tahun 2022 ada sekitar 2 juta ton lebih, sedangkan produksi gula dalam negeri di tahun 2022 ada sekitar 2,45 juta ton, sehingga total ada 4,6 juta ton. Artinya pemerintah diyakini tidak perlu impor karena stok yang ada bisa mencukupi hingga bulan ke-7 atau 8 di tahun ini. Belum lagi pada April, Mei, dan Juni sudah memasuki masa panen. Pemerintah mengakui bahwa permintaan impor gula industri terus meningkat setiap tahunnya, di mana peningkatan volume impor gula industri tersebut dipicu oleh permintaan dari industri yang juga mengalami peningkatan. Namun sayangnya Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tak pernah berbicara tentang perbaikan kapasitas produksi gula dalam negeri, seolah-olah solusi satu-satunya adalah hanya impor. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya Menteri Perdagangan justru terkesan menyalahkan produksi gula dalam negeri, di mana kadar gula dalam negeri disebut tidak sesuai dengan kebutuhan industri makanan dan minuman.
Ya, pemirsa, baik beras maupun gula seperti yang sampai saat ini impor pada akhirnya menjadi jalan untuk keluar dari persoalan. Ironinya pada tahun lalu Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute atas keberhasilan sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal swasembada beras. Namun sayangnya hal tersebut belum mampu tergambar secara nyata di lapangan, di mana aktivitas penyerapan cadangan beras kerap sulit direalisasikan dengan berbagai faktor yang menghadang seperti harga gabah yang tidak seimbang antara kebutuhan petani dan kemampuan pemerintah. Sedangkan untuk komoditas gula sudah selayaknya pemerintah memberikan fokus lebih untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar kedepannya berapapun tingginya pertumbuhan konsumsi akan mampu diimbangi oleh tingkat produksi yang mumpuni dan berkualitas. Ya, pemirsa, The Expert Session Closing akan segera kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.